Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan hadirin hadirat yang berbahagia, yang menjalani hari tasyrik terakhir ini. Kita masih tidak boleh berpuasa hari ini, tapi hari Senin, Kamis, insyaallah yang akan datang kembali kita seperti biasa. Namun demikian, meskipun hari ini kita tidak berpuasa, semoga kita bisa menutupi kebiasaan kita berpuasa pada hari Kamis dengan cara memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak rakaat-rakaat sholat sunat kita. Meskipun kita tidak berpuasa hari Kamis ini, tapi tetap suasana kebatinan kita, rohani kita tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malam Jumat ini Sayyidul Ayyam. Semoga nanti malam kita mendapatkan manamat, waqi'iyat atau ru'yah, sebuah mimpi yang didambakan oleh para pencari Tuhan. Insya Allah, kalau kualitas tidur kita diperlihara, Bapak Ibu, kita akan memperoleh apa yang kita harapkan. Cara tidurnya para sufi diawali dengan wudu, sesekali salat untuk memohon dipertemukan sesuatu dengannya, menindih ke sebelah kanan, menghadap ke kiblat, syahadat terus menerus sampai terakhir hilang kesadaran. Mudah-mudahan dengan cara tidur seperti ini akan kehadiran tamu yang mulia nanti malam. Tamu itu nanti yang akan memberikan pencerahan. Tamu itu nanti yang akan menjadi pembawa suasana batin yang tenang, membangunkan kita dari tidur untuk salat tahajud. Dalam suasana tahajud, insya Allah nanti lebih khusyuk. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, perjalanan menuju Tuhan diistilahkan dalam Quran itu banyak. Karena kita sudah mulai masuk pada perjalanan ini. Istilah-istilah Al-Quran tentang perjalanan ada lebih 10 macam jenis perjalanan. Karena itu, Ibu Bapak, jangan kita menyalahkan orang lain yang beda jalur dengan kita. Istilah perjalanan menuju Tuhan pun juga bukan hanya satu, banyak. Yang populer yang saya sampaikan di sini, pertama ada yang disebut dengan as-sair, sara yasiru sairon, perjalanan. Ya, berarti menaiki, perjalanan mendaki itu sair. Ada bukit yang kita akan daki itu perjalanannya sair. Bahasa Arabnya kalau as-sair itu bukan penurunan, tanazul, tapi as-sair itu perjalanan tapi agak sedikit mendaki, cuman bukan mendaki beneran. Kalau mendaki itu namanya taraki. As-sair itu kalau kita
naik di lantai 2 Sunda Kelapa ini melalui kelokan tangga, itu as-sair. 27 kali di dalam Al-Quran istilah as-sair ini disebutkan. Penekanannya kalau Allah menggunakan istilah as-sair ialah perjalanan untuk menggambarkan insan kamil yang biasa disebut dengan madhar ijma', biasa disebutkan Nur Muhammad, biasa disebutkan Nufusur Rahman, biasa disebutkan dengan Jauhar. Nanti satu persatu kita akan bahas, tapi bukan malam ini. Ini sangat luas, apalagi nanti Nur Muhammad, Bapak Ibu. Insan kamil juga sebetulnya dalam pembahasan tasawuf itu insan kamil bukan manusia sebetulnya, bukan kita insan kamil. Insan kamil itu tidak hanya manusia, ya, termasuk manusia di dalamnya. Insan kamil itu adalah madhar, tempat untuk menampakkan, mentajalikan, memanifestasikan diri dengan kekuatan-kekuatan ideal itu. Jadi insan kamil kita tunda pembahasannya. Madhar, ijma', Nur Muhammad, nufus atau nafas rahmaniyah, Jauhar, nanti kita akan bicara dengan arad dan seterusnya. Itu istilah-istilah tingkat tinggi, advance. Nah, kita ini masih membicarakan anak tangga jalur-jalur jalan ini. Nah, inilah yang sering digunakan dalam Quran. Kalau ada orang melakukan perjalanan spiritual sudah tidak lagi konstan datar rata, tapi sudah mulai agak-agak mendaki. Dulu salatnya di dekat rumah di masjid, sekarang pindah ke Masjid Sunda Kelapa. Itu as-sair tuh. Dulu sekedar mampir dari kantor, iya mumpung saya juga mampir Sunda Kelapa. Itu datar itu. Kalau as-sair memang ada kesengajaan, ada niat untuk melakukan pencapaian target dengan cara memaksa-maksa diri sedikit. Sebetulnya sangat beralasan untuk tidak hadir. Ada meeting lah, ada urusan keluarga lah, kesehatannya kurang-kurang sehat lah, dan ada pekerjaan besok yang harus dituntaskan, PR gitu, tapi semua itu ditanggalkan. Kenapa? Karena dia ingin hadir di Masjid Sunda Kelapa, melakukan upaya-upaya pemaksaan diri untuk menghadiri suatu majlis, meninggalkan rumahnya, tidak kenal hujan, tidak kenal macet, ya. Mohon maaf mungkin juga biayanya pas-pasan, tapi hadir. Kenapa hadir? Ya karena ada motivasi yang sangat kuat, litaqarrub ilaihi, untuk mendekati dirinya. Nah, ini yang disebut dengan as-sair. Alangkah beruntungnya orang yang selalu melakukan as-sair. Alangkah ruginya orang-orang yang perjalanan hidupnya sudah bau tanah tapi tidak pernah mendaki. Dia cari zona nyaman terus. Dia cari yang enak-enak terus. Ya. Memang dia pantas enak-enakan di rumah, ada depositonya banyak. Bunga depositonya saja itu bukan main. Enggak habis itu 2 keluarga, 3 keluarga. Ada. Nah, tapi dia enggak peduli itu. Dia sangat yakin bahwa berkeringat mencari Tuhan itu harus. Inilah yang disebut as-sair. Saya ingin berikan contohnya. Nah, ini Allah sebetulnya agak apa ya? Dia tidak ingin mengharuskan, dia tidak ingin mewajibkan kita untuk melakukan pendakian menuju dirinya,
tetapi dia ingin memberikan semacam pandangan, hai hambaku, aku sudah memenuhi permintaanmu, aku sudah menciptakan engkau dengan sempurna, aku sudah bentangkan jalan di hadapanmu, apa yang menghalangimu untuk menjalani perjalanan itu? Memang sedikit mendaki, tapi pendakian itu memerlukan energi, tapi itu pun juga kembalinya bukan kepada aku tapi kepadamu. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'quluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ayat ini sangat menarik ini. Ayat-ayat tasawuf banget ini. Artinya secara bebas ini Kementerian Agama ya. Sebetulnya kalau mau diterjemahkan lebih khusus ini bisa. Afalam yasiru, ini Allah bertanya di sini. Jadi apabila Allah menggunakan kalimat bertanya untuk menyampaikan message-nya, pesannya, itu pertanda sesungguhnya itu sangat penting. Amat sangat penting message itu, pesan itu, tapi dia tidak akan memaksa umat hambanya ya. Kenapa? Karena manusia itu sudah dibekali dengan alat kecerdasan. Masa sih alat kecerdasan yang berlapis-lapis itu enggak mampu digunakan untuk menemukan jalan menuju ke sisihnya? Maka itu dia nyindir-nyindir. Katanya manusia ahsani taqwim, manusia terbaik, makhluk ciptaan terbaik. Buktikan dong kalau memang kamu itu makhlukmu yang terbaik. Ya, apa yang engkau harus lakukan? Afalam yasiru fil ard, itu kata sayr di situ kan? Apakah mereka itu tidak berjalan? Apakah mereka itu tidak mengalami semacam pendakian sedikitlah di muka bumi ini? Lalu mereka itu mempunyai hati, ya. Dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Dengan demikian Bapak Ibu, ayat ini menyiratkan, perhatikan. Menyiratkan artinya apa? Ada pesan-pesan lembut di situ. Nyindir kita kira-kira seperti itu. Coba kita dalami. Afalam yasiru fil ardi, di situ menggunakan fatakuna. Apakah mereka itu tidak berjalan di muka bumi ini? Fatakuna itu ada causality di situ, sebab akibat di situ. Lalu mereka, mungkin juga bisa diartikan, maka mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Jadi kalau orang tidak melakukan perjalanan mendaki, berarti tidak ada ketajaman batin, ya kan Bapak Ibu? Orang yang tidak pernah menggunakan jalan pendakian itu, maka dia tidak akan ditempa, tidak pernah mengalami proses spiritual training. Spiritual training itu penting Bapak Ibu. Nah, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, berjalan mendaki ya maksudnya, lalu mereka mempunyai, atau kalau saya ganti lalu di sini, maka mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Ya, logikanya kalau tanpa melakukan pendakian maka sulit diharapkan untuk memahami. Ya, yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Ya, apa maksudnya? Jadi kalau orang tidak pernah melakukan pendakian, ya, hatinya itu tidak tertempa, hatinya tidak pernah tertraining, hatinya tidak pernah terlatih, hatinya tidak pernah, kalau olahraga itu kan, bagaimana badan yang tidak pernah olahraga? Bawaannya malas kan, gendut, bawaannya pokoknya sarang penyakit. Tapi kalau orang sering olahraga,
maka namanya saja olahraga itu pasti oke. Yang perlu olahraga itu bukan hanya fisik ya, tapi kalbu pun perlu olahraga. Yang tidak pernah melakukan olahraga kalbu, hatinya kering. Bagaimana tanda-tandanya hati yang kering? Tidak punya sensitivity, tidak sensitif. Ya, apa itu sensitif? Begitu menyaksikan televisi, ya, ada banjir menimpa saudara-saudaranya yang lain, dia asik aja tuh makan kacang depan TV, ketawa-ketawa itu. Ya. Ada orang yang busung lapar sambil minum dan terkekeh-kekeh di situ, nggak tersentuh sedikit pun. Masya Allah, alhamdulillah, anak saya tidak seperti itu. Masya Allah, mereka banjir, aku enggak. Dia asik aja makan di situ, seperti tidak ya nonton film. Padahal yang dilihat di situ sesungguhnya adalah betul-betul fakta dan kenyataan. Orang yang punya hati yang basah, dia akan tersentak, tersentuh. Ya, di situ ada running text-nya. Orang yang ingin membantu banjir, silahkan, ini nomor rekeningnya. Boro-boro, nggak pernah baca, bang apa itu? Nah ini dia. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Yang lebih menyedihkan berikutnya, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, bukan mata kepalanya yang buta, tetapi yang buta ialah mata hatinya. Seandainya ada pilihan di mata Allah Bapak Ibu, lebih baik mana mata kepala yang buta atau mata batin yang buta? Ya, bagi kita nggak boleh ada yang buta. Matanya harus melek, tapi kalbunya juga harus melek. Tetapi choice-nya, pilihan kita, seandainya boleh mengandai-andai, lebih baik kita buta mata kepala ketimbang buta mata hati. Efek buta mata kepala itu hanya 3 menit. Ingat, 1 hari, harinya akhirat, 1000 tahun harinya dunia. Kalau kita 70 tahun, berapa menit? Taruhlah misalnya 7 menit. Ya. Terus usia 50 tahunan kita buta matanya, ya itu 3 menit. Tapi kalau mata kepala kita ini buta, efeknya cuma 3 menit. Kalau kalbu kita, mata hati yang buta, efeknya sepanjang hari kiamat, sepanjang hari akhirat itu dampaknya. Banyak orang buta, ya, tapi ibadahnya Masya Allah, ya kan? Banyak orang buta, kerjaannya menghafal Quran. Banyak orang buta, salatnya non-stop. Duh, malu kita. Mestinya kita orang yang melek ini lebih banyak sujudnya, karena Allah memberikan kesempurnaan kan. Tapi kadang-kadang orang yang difabel itu yang lebih taat. Malu kita sebetulnya. Nah inilah ayat yang menghimbau kita, orang yang tidak pernah melakukan olah batin, orang yang tidak pernah melakukan olah pikiran, nanti itu akan mengalami persoalan. Karena itu perlu as-sair ini. Ya, as-sair, orang yang tidak pernah melakukan olah kalbu, olah batin, ya, nggak bisa khusyuk dalam sholatnya. Dia hidupnya nyaman terus, berada pada zona nyaman fisik, nyaman terus, tidak pernah menderita. 4 pembantunya,
3 supirnya, belum tukang kebunnya, tinggal memainkan telunjuknya. Ya. Nonton TV, channelnya, Masya Allah. Pembantunya di belakang itu pakai handphone. Mbak, ambilkan air minum, padahal cuma 10 langkah. Padahal pembantunya lagi ngepel di atas. Kebangetan. Kenapa bukan kita? Orang yang termanjakan oleh pembantu, orang yang termanjakan oleh supir, orang yang termanjakan oleh tukang kebun, orang yang termanjakan oleh ajudan dan sekretaris, perhatikan hidupnya Bapak Ibu sekalian. Lihat akhir hayatnya orang-orang seperti ini. Mari kita amati orang yang punya ajudan, orang yang punya bodyguard, orang yang punya sekretaris pribadi. Di mana-mana kantornya ada sekretarisnya. Tasnya diangkatkan, pintu mobilnya pun dibukakan, turun naik. Ya. Kaos kakinya dipasangin. Ya Allah. Untungnya nggak disuapin, barangkali juga mungkin ada yang disuapin tuh. Orang yang seperti ini, lihat akhir hayatnya. Saya nggak tahu mengatakan apa. Orang yang tidak pernah berkeringat mengurus dirinya, tetapi semua serba diurus oleh orang lain. Tingkat ketergantungannya kepada makhluk sangat tinggi, sehingga tidak ada waktu untuk memperhatikan Tuhan. Lain halnya kalau kita sakit Bapak Ibu. Ya. Malulah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengarkan suara azan dulu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan Ibu Bapak. Apa akibatnya kalau kalbu tidak terlatih? Amat penting ini. Dan bagaimana melatih kalbu? Kalau olahraga, ada 3 kan di dalam diri kita Bapak Ibu. Ada raga, ada jiwa, ada kalbu. 3-tiganya perlu olahraga. Pernah kita lihat ya, nalar otak yang tidak pernah terlatih, maaf. Nah, ini kita punya sel otak Bapak Ibu. Sel otak di dalam diri manusia itu miliaran. Ya. Miliaran sel otak itu. Ini perhatikan yang batang-batang cabang-cabang itu ada namanya dendrit ya. Ranting-rantingnya itu disebut dengan sinaps. Ya, yang kuning itu ya, ini yang kuning ini disebut dengan sel otak. Setiap sel otak itu punya cabang dan ranting. Cabangnya disebut dendrit dan ininya disebut sinaps, ranting-rantingnya itu. Kita nanti akan melihat bagaimana otak yang tidak pernah terstimulasi, otak yang tidak pernah diolahragakan, kira-kira seperti itu maksudnya. Nah ini, kita mempunyai triliunan sel otak, Masya Allah. Triliunan sel otak ini, itu hanya 4% yang digunakan Bapak Ibu. Kalau ada super cerdas genus di antara kita, itu hanya menggunakan 6% di antara triliunan itu. Anggaplah genus semua kita.
Berarti 94% di antara triliunan kapasiti otak kita itu isinya apa? Itu dahsyat itu. Memorinya luar biasa. Kita mempunyai sekitar 100 miliar neuron atau sel otak aktif. Sel otak aktif itu neuron-neuron itu ya. Setiap neuron itu adalah sebuah komputer yang hebat. Jadi kita memiliki 1 billion megabyte istilahnya Pak Habibie itu. Manusia itu 1 million megabyte. Dahsyat itu. Setiap neuron adalah sebuah komputer yang hebat, mampu menciptakan pikiran-pikiran. Setiap neuron mempunyai maksimum 20.000 dendrit. Itu di atas dendrit ini yang ranting-ranting. Jadi satu neuron mempunyai 20.000. Jadi berapa itu? Pakai kacamata mikroskop elektrik itu pun juga masih banyak yang nggak bisa terdeteksi. Itu kecil-kecil seperti itu aktif. Bagaimana maha hebatnya Allah. Setiap dendrit itu bercabang menjadi sinaps-sinaps. Ini sinaps-sinapsnya ini. Jadi rantingnya punya cabang lagi sampai ke yang paling halus. Nah, bagaimana aktivitas dendrit dan sinaps ini tergantung olahraga manusia. Nih, hubungan dua sel otak. Tadi itu kan 100 miliar sel otak. 100 miliar ini dalam satu menit, dalam satu menitnya itu berapa kali itu melakukan aktivitas itu? Itu ada puluhan ribu kali lah. Karena setiap kali kita berpikir, bekerja itu aktif. Jadi olahraga itu ada namanya olahraga otak kan Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat orang yang pinter bersambungan antara dendrit-dendrit tadi itu. Yang cabang-cabangnya ini akan bersambungan ya, seperti ini. Setiap kali kita berpikir di Sunda Kelapa, di sini kita meras otak nih, nyambung tuh. Sudah berapa menit kita di sini, mungkin cabang-cabangnya itu sudah sekian nyambung satu sama lain tuh. Kan triliunan. Nah, ini dia. Hubungan saraf atau akson ini ya. Otak kita itu membuat hubungan setiap detiknya 3 miliar kali. 1 detik bukan 1 menit ternyata. 1 detik ting gitu ya. Itu 3 miliar itu kecepatan kilat itu. Dahsyat itu. Maka itu speednya itu nggak ada artinya kalau komputer kita misalnya di internetan itu kan marah-marah kita kok internetnya lambat banget. Internetnya Tuhan, bayangkan itu 1 detik 3 miliar itu bisa transfer data itu misalnya kan. Dahsyat itu. Subhanallah. Nah, kita lihat potongan dari otak yang tidak pernah olahraga, yang tidak pernah terstimulasi, nggak pernah olahraga otak nih. Itu di sebelah kiri. Potongan otak dari otak yang terstimulasi. Jadi otak yang selalu terlatih dan otak yang nggak pernah terlatih karena hidupnya tadi di zona nyaman, terus menerus dilayani, ya. Mas coba hitung 5 kali 7 berapa? Dia nggak pernah berpikir. Semua sekretarisnya yang, ya. Apa katanya? Coba telepon. Mainnya telunjuk aja dengan ujung lidah. Nggak pernah berpikir. Kenapa? Semua difasilitasi oleh orang. Apa akibatnya? Nih, bandingkan dengan ini. Orang yang selalu melatih pikirannya, otaknya, itu yang di sebelah kanan tuh. Tapi orang yang malas, serba difasilitasi, dimanjakan, nggak pernah berpikir, dimanjakan kalkulator, dimanjakan oleh komputer, dimanjakan oleh sekretaris, otaknya nggak pernah bekerja keras, tidak pernah melakukan asair perjalanan mendaki. Lihat jaringan-jaringannya putus-putus. Ini tanda-tanda pikun loh Bapak Ibu. Dalam ilmu saraf orang yang seperti ini itu pikun-pikun tuh. Orang pikun-pikun itu sebetulnya stroke ringan itu. Kalau orang stroke ya itu
Sebentar lagi itu. Coba. Nah, orang yang selalu melatih dirinya sendiri, melatih pikirannya, itu awet tuh. Nggak ada yang putus-putus. Selnya awet. Ya, karena pertumbuhan sel itu kan terutama pada waktu 0 sampai 3 tahun itu dahsyat. Satu hari itu bisa sampai 20 miliar sel tumbuh itu, sel otak tuh. Maka itu anak-anak itu perlu makan bergizi, Bapak Ibu. Ya. Kita itu punya mitos yang salah. Ya. Kepala dengan ekornya kasih anak istri. Badannya yang daging-dagingnya itu kasih bapaknya. Padahal yang perlu makan daging, yang perlu makan bergizi itu anak. Kita udang yang enak-enak itu diekspor ke Jepang. Nah, kita makan apa? Tempe juga bagus sih, bagus ya. Ya, yang lain-lain lah kita makan. Bukan main. Kita memintarkan negara lain. Sementara kita ya seperti inilah. Jadi ini ilustrasi. Otak yang terlatih itu di sebelah kanan. Otak yang tidak pernah terstimulasi, tidak pernah terlatih itu di sebelah kiri. Yang putus-putus itu. Nah, kalbu juga Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa menggambarkan kalbu di sini karena itu lebih abstrak. Hanya Qur'annya mengatakan, ya, Qur'annya tadi mengatakan apa? Ya, ini dia kata Qur'annya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan melakukan pendakian, maksudnya berpikir agak berat-berat, melatih spiritualitasnya sedikit, lalu atau maka mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau menggunakan kalbunya untuk memahami. Logikanya kalau nggak pernah terlatih, kalbunya itu beku, kaku, buram, tidak bisa menangkap apapun, nggak ada kecerdasannya lagi. Ya, sama juga nanti dengan otak, itu dia. Mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, bukan mata kepalanya yang buta, tapi matanya yang buta itu mata hatinya yang buta. Ini orang yang tidak pernah melakukan perjalanan. Subhanallah. Yang kedua Bapak Ibu, kita lihat as-safar. Ini jenis perjalanan. Nanti kita akan balik lagi pada saatnya apa yang dimaksud pendalamannya as-sair itu. Yang kedua as-safar. Quran juga memperkenalkan sebuah istilah as-safar. Safar itu ya kita kan sering sholat sunat safar, ya walimatus safar, ya kan Bapak Ibu Saudara. Mau umrah mau haji, undangan walimatus safar. Ya, dari kata safarah, yusafiru safar, berarti bepergian, menyapu, menulis, kemudian membentuk kata sifarah, perantaraan, safir, as-safir duta besar, gitu kan? Musafir, pengembara, dan safarah, perantaraan. Jadi konotasinya as-safar itu berjalan untuk membersihkan diri. Jadi maka itu perjalanan umrah dan haji itu ada walimatus safar. Kenapa? Karena perjalanan untuk menghapuskan dosanya. Kalau tadi itu kan perjalanan untuk melatih kalbu, as-sair kan Bapak Ibu ya. Kalau ini as-safar, spiritual journey, perjalanan menghapus dosa.
Kita ke Sunda Kelapa ini itu safar sebetulnya, atau bisa juga as-sair, dua-duanya. Kita di sini, kata hadis Nabi, orang yang berjalan menuju ke masjid, satu langkahnya itu menggugurkan 40 dosa, dan pada saat yang bersamaan langkah itu juga menambah pahala 40. Jadi kalau ibu tinggal di Bekasi, hitung aja berapa langkah dari Bekasi itu. 40 pahala yang diterima, 40 dosa yang gugur. Kalau naik mobil dikonversi aja. Allahu a'lam, Masya Allah. Nah itu as-safar. Safar di dalam buku-buku tasawuf itu sering diartikan perjalanan spiritual dan non spiritual yang tujuannya lebih berorientasi kepada perjalanan sosial juga bisa. Ada undangan, mau kemana? Undangan walimatus safar. Mau kemana? Mau ke Paris. Vakansi. Itu enggak pernah tuh ada undangan kepada yang terhormat Bapak Ibu Jamaah Sunda Kelapa, undangan walimatus safar. Emang mau kemana? Mau ke Paris, New York. Wah, itu enggak ada walimatus safarnya di situ. Tapi yang ada walimatus safarnya itu mau ke umrah, ya, sampai ke Palestina. Jadi ada walimahnya sedikit lah. Siapa tahu nanti sampai ke Hebron, kena peluru nyasarnya Israel, gak bisa pulang, sudah saling memaafkan sebelum berangkat. Ya, itu dia as-safar. Jadi as-sair perjalanan mendaki, as-safar perjalanan membersihkan diri. Kita nanti akan mendalami as-safar. Contohnya nih, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Ini surah Al-Kahfi kan Bapak Ibu. Maka tatkala mereka itu berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Jadi Nabi Musa berjalan mencari guru spiritualnya yang namanya Khidir. Itu safar. Ya. Kalau perjalanan menuju ke tempat selingkuhannya itu bukan safar. Nah, jadi lain as-safar ini. Paham kan Bapak Ibu? Masya Allah. Pilihan-pilihan kata itu dalam bahasa Arab itu ini ya luar biasa, kaya sekali. Masih ada yang 3 nih. Suluk. Suluk ini berasal dari kata salaka yasluku. Sulukon berarti memasuki. Nah ini kita berjalan ke satu objek. Objek itu sangat menakjubkan, didambakan oleh semuanya orang. Perjalanan untuk masuk ke suatu objek yang diperebutkan banyak orang ideal di situ, itu namanya suluk. Kalau suluk dalam dunia tasawuf itu memiliki makna sebagai sebuah perjalanan, jalan-jalan khusus atau lorong-lorong rahasia menuju Tuhan. Jadi perjalanan menuju Tuhan ya, melalui lorong-lorong rahasia itu disebut suluk. Kalau jalan tol itu bukan suluk. Jalan apa ya? Protokol. Perjalanan menuju Tuhan melalui jalan protokol itu namanya syariah. Tapi perjalanan melalui lorong-lorong rahasia, jalan tikus menuju Tuhan, jalan setapak menuju Tuhan, itu dia. Ini dia. Orang-orang yang akan melewati jalan ini disarankan memiliki pembimbing atau mursyid, agar jika ada kerancuan pikiran dan suasana batin, maka mursyid atau syekh bisa membimbingnya. Jadi suluk ini jangan nekat, harus ada pembimbing, minimum ustadz. Ya, karena
perjalanan menuju Tuhan itu banyak godaannya Bapak Ibu. Yang namanya iblis tidak pernah ridha mendekati Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan mau mendekat kepada Tuhan, dikecoh dia, digoda. Jadi semakin kita tinggi perjalanan spiritualnya, maka semakin kelas berat iblisnya. Jamaah Sunda Kelapa, ya, itu kelas berat iblisnya. Benar. Kalau yang lainnya, iblis prajurit. Kalau Jamaah Sunda Kelapa, iblisnya jenderal. Kenapa? Udah 11 tahun meniti di suluk nih. Nah, oleh karena itu kita perlu memohon terus kepada Allah agar jangan sampai nanti kita jatuh. Semakin tinggi tempat jatuhnya seseorang, semakin menyakitkan. Karena itu jangan jatuh. Hati-hati Bapak Ibu, kita ini sudah hampir ke puncak nih, walaupun nggak sadar. Kalau di situ kita jatuh, harus mulai dari nol. Tapi insya Allah, kalau seperti ini perjalanan kita, bayangkan tadi ya, sudah tadarusan, sudah jamaah, ngaji lagi sampai sholat isya, insya Allah kita dikawal malaikat. Kalau pengawal malaikatnya banyak, iblisnya mundur tuh. Ya. Ini namanya suluk. Ada ayatnya nih, contohnya, kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami memasukkan, nasluk, jalan masuk kan, entry point. Kami memasukkan rasa ingkar dan memperoleh olok-olokkan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Nah, itu nasluku fi qulubil mujrimin. Tapi ini as-suluk dalam bahasa. Nah, kita lihat bagaimana ayat berikutnya, as-suluk dalam pengertian spesifik. Tsumma kuli min kulli tsamarati fasluki subula rabbik. Nah, ini dia. Dzalika yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnasi inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu. Itu suluk di situ. Ini pengertian spesifiknya, di atas itu generiknya. Tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah memudahkan bagimu. Jadi jalan menuju Tuhan itu suluk. Ya. Subhanallah. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan. Ya, boleh. Ini juga mohon maaf Bapak Ibu. Orang yang berjalan menuju Tuhan, mereka itu biasanya menghindari makan daging terlalu banyak. Daging itu bawaannya, protein itu bawaannya panas. Ya. Maka itu para sufi rata-rata itu vegetarian. Kalau biksu, pendeta, Hindu, Buddha itu pasti atau rata-rata lah vegetarian. Kita itu jarang sekali ulama kita vegetarian. Semakin kepala kambing semakin enak ya kan. Itu jangan makan, itu bagiannya Pak Kiai gitu, kepala kambing tuh. Ya. Padahal kalau kita lihat itu di surga itu Nabi Adam, Hawa itu lebih vegetarian sebetulnya. Ya kan? Nanti ke bumi baru makan daging. Isyarat-isyarat ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, Adam Hawa di surga itu vegetarian. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Malah dia makan buah. Kenapa bukan daging kambing? Enggak. Tapi belakangan Qabil itu kerjaannya ternak, makan daging terus. Makanya itu dia bunuh Habil. Nah, kita lihat di sini.
Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan. Kenapa enggak potonglah ayam, makanlah kambing. Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Terasa enggak ada isyarat di situ Bapak Ibu? Ada. Protein penting, tapi kalau over proteinnya itu nanti ya dampaknya kolesterol dan macam-macam lah. Makanya itu ya hati-hati. Isyarat-isyarat ayat itu ada maknanya. Kita lihat ada lagi bentuk lain perjalanan itu namanya asyah. Siyahun itu seakar kata dengan kata saha, yang secara harfiah berarti pekerangan, as-sahaton. Jadi kalau misalnya kita punya pekerangan, ada taman-tamannya sedikit di depan, itu sahaton. As-saha pekerangan di depan rumah. Di samping jalan masuk itu biasanya kan ada taman-taman, sebelah kanan tempat parkir itu ada as-saha, itu bahasa Arabnya. Nah, tapi itu juga bisa berarti jalan yang penuh dengan ketenangan gitu. Nah, di sini diartikan halaman, medan, lapangan atau arena pertunjukan. Jadi ada tanah lapang lah. Fasihu fil ardi, ini ayatnya. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mughzil kafirin. Maka berjalanlah kamu, ya. Jamak di sini mestinya berarti maka berjalanlah kalian. Saya nggak tahu Kementerian Agama terjemahnya kum dengan ka, ya. Jamak dengan mufrad kalau orang kedua itu diartikan kamu. Mestinya di sini maka berjalanlah kalian. Kalian itu kan jamak. Kalau berjalanlah kamu itu sama dengan Anda, itu kecil, satu orang. Berjalanlah kalian di muka bumi. Fasihu fil ardi. Tadi yang ketiga itu, yang kedua itu kan fasiru, ya kan? Kalau fasiru itu apa? Perjalanan membersihkan diri kan? Kalau ini fasihu, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak akan dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Fasihu fil ardi, berjalanlah kalian. Perjalanan apa di sini? Ya, disuruh kita menyaksikan hamparan bumi ini. Tadabbur alam lah kira-kira maksudnya gitu. Ya. Apakah kalian tidak punya pikiran apa yang kalian saksikan dalam perjalanan itu? Ada taman-taman yang luas, ya. Apakah taman-taman itu tidak ada yang menciptakan? Bisa menyejukkan batin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin. Kenapa 4 bulan? Nanti kita akan bahas nih. Kita dulu tuntaskan. Yang kelima ada as-subul. Subulun, jalan juga. Dari akar kata sabala yasbulu berarti melepaskan. Jalan tapi melepaskan. Kita dirantai, kakinya dirantai, tangannya dirantai, banyak sekali. Katakanlah misalnya mungkin kita terjerat di dalam sebuah apa itu, sarang laba-laba itu loh, yang waduh kita nggak bisa keluar, ada benang di situ. Akhirnya kita berjalan sambil mengeluarkan jeratan-jeratan benang-benang itu namanya sabalayas bulu subulun. Jadi berjalan melepaskan ikatan-ikatan sampai kita merdeka, itu disebut subul. Nah, kemudian Al-Quran sering menggunakan derivasi sabal untuk perjalanan spiritual. Contohnya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Inilah jalan. Di sini diterjemahkan agamaku, ya. Inilah jalan kebenaranku.
hadhihi subuli, inilah jalan dalam pengertian way of life, kira-kira seperti itu, jalan kehidupan. Jadi jalan kehidupan atau way of life itu artinya subul. Beda-beda kan semua tuh artinya. Ini yang kelima ini, katakanlah subul itu way of life kita. Ini jalan kehidupan kami. Ini this is our choice ya. Ini pandangan hidup kami. Ini dia. Inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kalian kepada Allah dengan hujjah yang nyata, bukti yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak akan termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi kita bisa merasakan kan artinya as-subul. Masih ada ayat lain juga sebetulnya, tapi nanti kita balik lagi membahas satu persatu. Yang keenam, at-turuq. Ini juga jalan. Berasal dari akar kata taraka yatruku, berarti melalui, melintasi. Ini jalan benar nih. Mendatangi waktu malam. Jadi ini at-turuq itu biasanya perjalanan feminin, perjalanan penuh kelembutan, bukan perjalanan maskulin. Lebih nurturing, bukan struggling. Lebih lembut. Jadi lebih santai sifatnya, tidak tegang. Itu namanya turuq. Perjalanan ya keikhlasan. Dari situ nanti muncul kata tarekat. Tarekat itu jangan mewajib-wajibkan orang, oh harus begini. Enggak. Tarekat itu adalah perjalanan keikhlasan. Seakar kata dengan tarekah berarti tarekat, yaitu sebuah perkumpulan spiritual yang mempunyai struktur dan sistem yang biasanya dipimpin oleh syekh atau mursyid. Dalam Quran disebutkan contohnya, wa allaw istaqamu 'ala tariqah lastaqainahum ma'an ghadaqa, dan bahwasanya jika mereka tetap berjalan lurus ya, itu tariqah, jika tetap mereka berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam, benar kami akan memberikan minum kepada mereka air yang seger, yaitu rezeki yang banyak. Sebetulnya ini terlalu physically ini. Itu terjemahan kita di Kementerian Agama, kebahagiaan itu ukurannya materi, fisik, rezeki yang banyak lah, minuman air lah dan seterusnya. Padahal orang-orang tasawuf mengartikan ayat ini bukanlah kebutuhan perut, bukan kebutuhan tenggorokan, bukan kebutuhan pakaian berteduh dan sebagainya. Itu terlalu fisik bagian itu kalau diukur dengan materi. Tariqah itu sebetulnya lebih kepada spiritual. Coba kita lihat, wa allaw istaqamu 'ala tariqah lastaqainahum ma'an ghadaqa. Ghadaqa ini air yang segar. Air itu bisa berartikan the water, air seperti ini, tapi juga bisa air itu berarti energi. Sudah pernah kita bahas kan tentang air wudhu itu. Ma ma'nal ma', air menurut ulama fikih itu ada perbedaan nanti air menurut ulama tasawuf. Kalau ulama fikih air beneran seperti ini, pakai berwudu segala macam. Kalau pembahasan kita dulu dalam tasawuf itu, ma'un itu dihubungkan dengan mahiyah, hakikat. Bahkan dihubungkan dengan cahaya. Dalam ayat pun juga disebutkan air itu sumber energi. Bukan hanya sumber pembersihan, alat pembersihan, tapi sumber energi. Semua diciptakan dari air kan, dan seterusnya. Jadi kalau Allah mengatakan istilah air, jangan hanya diartikan air water seperti ini, enggak. Air itu juga bisa berarti kelembutan. Air itu juga bisa berarti kesejukan. Air itu juga bisa berarti macam-macam. Nah. Contoh lain, walau istaqamu 'ala tariqah lasaqaina, sudah tadi. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillah liyaghfira lahum wala waliyahdiyan
walayadiyahum tariqa. Itu ada tarekat itu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka. Jadi tarekah itu menuju Tuhan. Tarekah tidak bisa disebut tarekah kalau jalan iblis. Jalan menuju Tuhan itu tarekah, tapi jalan menuju iblis bukan tarekah. Jalan sesat itu. Nah, itu 6. Tapi masih ada, ini belum lengkap semuanya ya. Mungkin nanti pada minggu depan insya Allah kita lanjutkan ini. Bagaimana mengartikan istilah-istilah perjalanan ini. Sekian banyak jenis perjalanan, dan perjalanan ini insya Allah kita bisa menempuhnya semuanya Bapak Ibu. Kita bisa melewati nomor 1 apa yang disebut as-sair. Buktinya kita memaksa diri musim hujan begini, melawan tantangan, pergi kita ke Sunda Kelapa, itu as-sair. Nah, as-safar kita ke Mekah, perjalanan sambil membersihkan diri. Orang yang pulang dari haji itu kayaumi waladathu ummu, bagaikan bayi yang baru lahir. Kenapa? Perjalanannya itu safar, walimatus safar, perjalanan untuk mencingklongkan membersihkan diri. Kemudian as-suluk, lorong rahasia menuju Tuhan, kita juga sudah melakukannya. Ya, ada hal-hal tertentu tidak perlu kita sampaikan kepada orang lain. Riak nanti, biarlah Tuhan tahu. Tidak perlu dia pamerkan. Saya itu tadi malam sholat tahajudnya banyak banget. Apa untungnya mengatakan seperti itu kepada orang lain? Rahasiakanlah kebajikannya di hadapan Tuhan. Ya. Pada saat yang bersamaan juga kita pernah melakukan asyah, tadabbur alam kan Bapak Ibu. Asyah. Subul juga. Kita pernah melakukan perjalanan subul dalam pengertian apa itu tadi? As-sabil, jalan apa, way of life-nya itu kan. Nah, kemudian at-turuk, turuk itu ya pasti jalan menuju Tuhan. Tapi bedanya as-suluk dengan turuk. At-turuk jalan tapi masih lebih umum lah. Kira-kira jalan tikus ya. Jalan ada syariah itu jalan protokol. Ada at-tariqah itu jalan tikus. Ada as-suluk itu jalan setapak. Itu bebas hambatan banget. Kalau jalan tikus di Jakarta juga udah macet. Kalau jalan setapak enggak macet tuh. Hati-hati tapi. Nah itu dia. Kemudian ya nanti kita tambah lagi, masih ada 4 itu ya di. Insya Allah kita mohon kepada Allah dulu, semoga Allah memberkati kita semuanya, diberikan pilihan-pilihan jalan menuju ke sisihnya, sehingga insya Allah betul-betul tidak pernah kita salah melangkahkan kaki ini. Kemarin-kemarin kita salah langkahkan Bapak Ibu, hari ini jangan salah langkah. Banyak jalan menuju Tuhan, lewati semuanya dan jangan menyalahkan orang lain. Siapa tahu teman kita melalui jalan-jalan yang lain. Jangan suka menyalahkan satu sama lain. Ya, tapi mari kita istiqamah menempuh perjalanan spiritual kita. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.